maka tidak memenuhi kriteria syarat sahnya sholat. Karena syarat sahnya sholat itu adalah kita harus terbebas dari najis kecil dan najis besar, dari hadas besar dan hadas kecil gitu ya. Jadi semua umat muslim yang ada di seluruh dunia ini otomatis pasti harus bersunat. Konsekuensinya apa kalau tidak bersunat? Maka semua kewajiban terutama dalam hal sholat itu nanti kita tidak sah sholatnya nanti. Begitu kalau di dalam bab toharoh. Tetapi ketika kita berbicara masalah sunat, kenapa umat Islam itu disunat? Itu kita kemudian meneruskan ajaran nenek moyang Nabi Muhammad, yaitu Ibrahim, yang kemudian di dalam Al-Quran itu wa ibtala Ibrahim bikalimatin. Jadi Nabi Ibrahim itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala diberikan pengajaran itu salah satunya adalah fitrahnya manusia itu ada 8 tafsirannya di situ. Salah satunya adalah sunnah. Jadi itu pengajaran, kalimatin itu pengajaran ya. Jadi kita mengikuti milah Ibrahim, nenek moyangnya Nabi Muhammad, dan pada waktu zamannya Nabi Muhammad dulu ketika ada kaum kafir Quraisy yang kemudian memeluk agama Islam, itu tidak kemudian besoknya harus disunat karena dia mengikuti ajaran Hanif yang dibawa oleh nenek moyang Nabi Muhammad, yaitu Ibrahim dan kemudian Ismail. Makanya kemudian ketika ada yang mu'allaf dulu pada zamannya Nabi, itu orang-orang pada zaman itu sudah tersunat. Karena memang sunat itu merupakan ajaran yang dibawa oleh nenek moyang Nabi Muhammad SAW. Gitu, Bang. Oke Pak Ustadz, kalau milah Ibrahim itu apa Pak Ustadz? Agama Ibrahim gitu maksudnya, atau tata cara dan ibadah Ibrahim? Milah itu sunat sirkumsisi. Milah itu sunat, milah Ibrahim itu sunat. Ya, coba di katalog Itu sunat, Bang. Keyahudian, coba diketik. Surah berapa itu ya Pak Ustadz? Brit milah itu apa Bang Rizal, coba. Buka, saya bantu buka ya. Ya, coba dibuka datanya. Surah berapa itu Pak Ustadz? Bentar ya. Oh, ayatnya. Iya. Milah Ibrahim. Milah Ibrahim. Bentar. Ya. An-Nahl ya, kalau nggak salah. Milah Ibrahimnya di, kalau An-Nahl itu Hanif. An-Nahl 123 Bang. Itu, ya. An-Nahl 123. Iya benar. An-Nahl 123. Tsumma auhayna ilaika ya. An-Nahl 123 ini terkait dengan bilah adalah artinya sirkumsisi. Saya coba bukakan datanya, tunggu sebentar. Bentar ya. Dalam bahasa Arab itu agama itu din, bukan milah. Nah, di An-Nahl 123 itu milah tertulis. Oke. Jadi milah itu apa? Sunat atau agama? Bentar ya Bang. Ajaran bukan sunat. Ajaran salah satunya adalah ajaran bersunat. Bang, maaf Bang, ini saya layarnya hitam di sini, kelihatan nggak? Bingung saya nyorotnya. Kelihatan. Aduh, ntar dulu mic saya terlalu dekat. Kelihatan nggak ini ya? Bingung nih nyorotnya. Kelihatan JWS Learning itu. Reform Itu Judaism.org. Ya. Bukan kalau di Al-Quran di mana itu milah? Iya ini. Kan sumbernya dari sini kan. Sumbernya kan dari sini. Kalau di dalam Islam itu kan meneruskan ajaran dari, tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Arif, meneruskan ajaran dari Nabi Ibrahim. Brit milah ke apa ini Bang? Kelihatan nggak Bang? Maaf. Brit milah yang dikenal juga sebagai bridge adalah upacara Yahudi di mana bayi laki-laki disunat. Bang Rob kelihatan ya Bang? Saya di sini di handphone saya hitam soalnya.
Di tempat saya kelihatannya. Tapi yang saya tanya kan di dari Al-Quran kan ada. Iya, tadi kan saya Nah, yang di jelaskan. Al-Quran itu apa? Sunat apa ajaran? Tadi katanya ajaran. Iya. Iya, Sama aja, ajaran Nabi Ibrahim mengikuti apa? ajaran Nabi Satunya. Ibrahim kan gitu loh. Dari tadi Bang, Ustadz Arif sudah jelaskan kok. Diketik Oh, ditulis 124. ditulis tangan dulu bang. 124 Bang Rizal. Gimana? Al-Baqarah 124. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Tuhannya dengan beberapa kalimat. Artinya kalimat itu merupakan suatu pengajaran, sejumlah tugas dan kewajiban, yaitu salah satunya itu kewajiban untuk bersunat. Lalu dia melaksanakannya dengan baik dan sempurna. Jadi kalimatin itu artinya salah satunya fitrahnya manusia, salah satunya itu kewajiban untuk bersunat, gitu ya. Itu ada di Al-Baqarah 124. Jadi di kalimatin itu adalah sejumlah tugas dan kewajiban. Salah satunya adalah bersunat, fitrahnya manusia. Kalau di dalam tafsirannya itu ada 8. Salah satunya adalah bersunat. Itu kewajiban yang kemudian harus dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan keturunannya. Ya, saya tidak tahu apakah Yesus itu juga merupakan keturunan Nabi Ibrahim, sehingga dia sebagai seorang Yahudi juga disunat. Tetapi anehnya pengikut-pengikutnya itu malah kok enggak bersunat, malah menjadi kulupnya tidak dipotong. Kenapa itu? Iya. Dibuka Rob. Oke Pak, kalau di Al-Quran sendiri ada nggak dijelasin bahwasanya milahnya Ibrahim itu salah satunya bersunat di Al-Quran? Ya itu Al-Baqarah 124 tadi yang sudah saya bacakan. Wa ibtala Ibrahimah Rabbuhu bikalimatin, dan ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Tuhannya dengan beberapa kalimat, dengan beberapa tugas dan kewajiban. Itu artinya tafsirannya itu apa kewajibannya. Di dalamnya itu ada delapan pengajaran. Salah satunya itu adalah kewajiban bersunat. Jadi Nabi Muhammad itu dan kaumnya, termasuk umat Islam yang sekarang, itu mengikuti milah Ibrahim yang hanif, yang lurus. Begitu Bang. Saya nanya dulu Rob, daripada turut panjang-panjang. Kamu tahu nggak Berapa tadi? perjanjian kekal Ibrahim dengan Allah itu apa? Nggak, tadi itu yang surah berapa? Perjanjian kekal Ibrahim dengan Allah di Bibelmu apa itu? Ya bersunat lah. Saya nggak tahu. Itu Nggak tadi bersunat. yang Ibrahim itu ada di sunat tuh surah berapa tadi Pak? Biar saya buka kan. Al-Baqarah 124. Al-Baqarah 124 ya Pak? Betul. Dia ke Islam aja. Dia sendiri perjanjian kekal antara Abraham dengan Allah aja nggak tahu itu. Gimana coba? Anda tahu nggak Rob? Nggak tahu katanya, barusan jawabnya kan gitu. Apa mungkin Islam lebih menarik buat dia kan ketimbang Bible-nya? Ya sudah, nggak apa-apa. Coba dibuka Al-Baqarah 124. Kalau tidak bisa bahasa Arabnya dibaca. Dan ingatlah juga wahai Muhammad, kan itu di tafsirannya itu, kisah ketika Nabi Ibrahim diuji oleh Tuhannya dengan beberapa kalimat, yakni pengajaran dan sejumlah tugas dan kewajiban. Salah satunya itu adalah sunat. Lalu dia melaksanakannya dengan sangat baik dan sempurna. Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin dan teladan bagi seluruh dunia, bagi seluruh umat manusia. Dia Ibrahim berkata, dan apakah janjimu itu berlaku juga bagi sebagian dari anak cucuku? Allah berfirman, benar, itu berlaku, tetapi janjiku ini tidak berlaku bagi orang-orang yang mengkufuri, orang-orang kafir yang berbuat zalim. Ya, termasuk orang Bani Kulub kan gitu kan. Betul. Ini hostnya Tapi, mana nih? Hostnya gitu memang. Pak, Arif. Ditinggal tidur. Farid,
Kan katanya saudara Kristen ini pengikut Yesus ya. Kalau Yesus disunat, kenapa mereka kebanyakan tidak disunat ya Pak ya? Itu dia Pak Rizal masalahnya. Itu bukan pengikut Yesus, tapi pengikut Paulus. Paulus itu kan sudah tidak ini kan apa membatalkan sunat. Pak Ustadz, ini saya udah buka nih Al-Baqarah 124. Halo? Iya. Ya, silakan. Di sini saya baca ininya ya terjemahannya Pak ya. Ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Dia berkata, aku dari sebagian keturunanku. Allah berfirman, janjiku tidak berlaku bagi orang-orang jolim. Di sini nggak ada keterangan bahwasanya Milah Janjiku itu kan perjanjian Abraham, perjanjian kekal Abraham itu apa? Makanya dibuka tafsirannya. Waduh, kalimatun itu adalah kalimatun itu bermakna kewajiban yang harus ditaati oleh Abraham, oleh Ibrahim. Tugas atau kewajiban atau pengajaran itu. Cobalah tafsirannya dibuka. Berarti ini berdasarkan janji ya. Janji ini dapat dari mana? Ada sunat itu. Loh iya, janji Abraham dan keturunannya apa? Sesuai yang dikatakan oleh Bang Yan tadi. Apa Bang Yan? Janji kekal. Nggak tahu dia. Oke, Kalau janji sunat, janji dia kan nggak tahu. Ini janji Perjanjian Abraham kekal antara Abraham dengan Allah gitu, Ya. atau dengan janji Abraham Apa dengan itu? keturunannya Bang Rob jangan pura-pura belok on. oh perjanjian dengan Iya, janji. Pura-pura Oke. perjanjian kekal, perjanjian kekal antara Abraham Perjanjian dengan itu juga Tuhannya masih atau perjanjian apa kekal. gitu loh. Iya, masih Iya, belum. perjanjian kekalnya itu ada nggak? di Aku dalam emosi nih Al-Quran? Bang dapat dia nih Bang. Enggak. Saya Sudah diingati dia tadi. perjanjiannya itu ada nggak dijelaskan dalam Al-Quran? Salah satu. Dan apakah janjimu itu berlaku juga bagi anak cucuku? Maka Allah berfirman, Iya. benar berlaku, tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang yang zalim. Iya, janjinya ini ada Iya, nggak dijelaskan? pertanyaan saya perjanjian di surah kekal lain gitu, antara Pak. apa Ibrahim dan keturunannya itu apa? Kalian sudah menjawab tadi kan? Waduh, ini kok Ya apa? Perjanjiannya apa? di dalam- Gini Mas Rob. Ini kan di dalam Al-Quran itu menjelaskan kembali mengenai Ibrahim ya, sosok Nabi Ibrahim. Nah Allah kan memfirmankan mengenai ada perjanjian antara Allah dan Nabi Ibrahim. Kalau Al-Quran ini menerangkan kembali secara detail ya mengenai kejadian Nabi Ibrahim yang sudah diketahui oleh orang-orang, misalnya orang-orang Israel gitu kan, seperti itu, yang nyata ini tidak pernah dirubah gitu isinya ya, berbeda halnya dengan yang dirubah-rubah isinya, pasti diluruskan oleh Al-Quran. Nah kalau masalah sunat ini kan tidak dirubah-rubah oleh orang Israel kan, memang dari dulu begitu sampai sekarang begitu. Jadi Allah hanya mention ya, hanya menyinggung bahwasanya pernah ada perjanjian antara Allah dan Nabi Ibrahim. Nggak usah dijelasin lagi detailnya perjanjiannya apa. Lain halnya dengan cerita-cerita ya, kejadian-kejadian di masa lalu yang disimpangkan itu diluruskan di dalam Al-Quran. Ada seperti itu. Karena untuk diketahui kebenarannya oleh kita semua. Kalau masalah sunat dari dulu sampai sekarang nggak ada yang berubah. Orang Israel nggak ada tuh merubah, istilahnya menghilangkan perjanjian tentang sunat hanya karena mereka takut sunat gitu kan. Nah untuk hal-hal yang sudah jelas, yang tidak disimpangkan oleh orang-orang Israel, itu tidak dijelaskan kembali secara detail karena itu udah umum, informasi itu udah umum. Pada saat Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad ya, ada orang-orang Yahudi juga di sekitaran Arab itu, ada orang-orang Yahudi juga, ada orang-orang Nasrani juga. Nah kebanyakan mereka udah tahu mengenai janji Ibrahim itu apa gitu. Nah, Mas Rob ini yang kurang ilmu, kurang main lah, kurang jauh mainnya, jadi nggak tahu. Nah, oke. Begitu. Di Kolose 4 nomor 11. Kolose 4 nomor 11. Iya, sabar dulu. Dan dari Yesus yang dinamai Yustus, Ini kan saya hanya ketiga orang ini di antara mereka yang bersunat. Jadi yang lain tidak bersunat. Sekarang saya nanya Anda, Rob, Anda bersunat atau tidak? Iya, berarti nggak ada data dari Astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. dijadikan bahasanya Ibrahim itu bersunat. Ada nggak? Coba data dari Al-Quran kan nggak ada. Berarti kan Adakah orang-orang Islam tidak bersunat? Ayo. Iya, dari Ada mana nggak? kalian tahu ini bersunat gitu? Kan data dari Israel. Gak mungkin dia orang Islam kalau nggak bersunat. Kang Yan, jangan kayak gitu Kang Yan. Kan data dari Israel. Sabar. Kan? Dari Yahudi. Mas Rob,
Karena Mas dari Rob, Al-Quran kan tadi nggak ada dijelaskan. Nggak, gini, Cuma gini. janji. Janjinya Mas itu Rob. dapat datanya dari mana? Iya, sabar, Apakah sabar, dari sabar. dari budaya yang turun Iya, temurun jangan udah dirocos, bersunat sabar. gitu? Ini supaya masuk Ataukah di ada akal. Iya, jangan Tauratnya dirocos. atau hukum Sabar. Mengikuti milah Ibrahim atau Iya. ajaran-ajaran Ibrahim aja mereka dia nggak tahu itu loh. Apa Iya, ajaran sabar, Ibrahim di situ dijelaskan nantinya ada penjelasannya apa saja. informasi ajaran Ibrahim itu kalian dapat? Apakah dari Tauratnya Yahudi? Apakah dari data yang mana? Apakah dari Nah ngomong dong, kamu arahnya ke situ. Saya Tadi tahu bilang pertanyaan ada kamu. dari Al-Quran. Rupanya kan nggak ada dari Al-Quran. Sabar. Perjanjian sabar. Ibrahim dengan Allah itu kan Enggak, sabar dulu. Benar nggak? Sabar Berarti dulu. kan Al-Quran Jangan menjelaskan. modelan kayak gini ya. Jangan mentang-mentang kami sopan ya menyambut Anda dengan baik, Anda jadi kurang ajar, jangan kayak gitu ya. Jadi permintaan-permintaan semacam itu, Mas Rob ini akan saya buka isi kepalanya dengan cara begini. Pertanyaan semacam itu adalah pertanyaan yang mempertanyakan sesuatu yang kamu sudah tahu itu tidak ada, kamu tanyakan. Nah, hal-hal yang semacam itu tidak akan berpengaruh kepada teman-teman muslim yang sedang menyaksikan Komal ini. Ya, mungkin akan berpengaruh kepada teman-teman Kristen sedikit ya, yang menonton, yang dengan penuh kebencian misalnya kepada Islam. Mereka akan senang dengan hal ini, tapi saya nggak mau kayak gitu. Pertanyaan yang sama bisa saya tujukan kepada Mas Rob ya, dari 4 gospel penulis Yesus. Saya mau tahu, Yesus sepanjang hidupnya mandi, tolong tunjukkan ayatnya. Gosok gigi, tolong tunjukkan ayatnya. Keramasan ya, tolong tunjukkan ayatnya. Ada nggak dia? Kalau saya Takutnya ditanya dia kayak selama gitu, 33 Gini. tahun bau badan, Mas Rob. iya. Kalau saya ditanya kayak gitu, saya terus terang aja jawab, tidak ada datanya Tidak ada, mandi. makanya tidak Nah, ada. kalau kalian ditanya, apakah dengan data yang tidak ada? Sebentar. Saya gampang jawabnya, nggak ada. Sebentar, Emang nggak sebentar. ada. Gitu. Apakah dengan data yang tidak ada kemudian berarti Yesus tidak mandi? Ya mungkin aja mandi, mungkin aja enggak. Saya nggak tahu kan. Oh, jadi dia mungkin tidak mandi. Oh, gitu. Jadi teman-teman menurut Rob ini Ketika saya kemungkinan Tuhannya dia bertanya, nggak kalian nggak mandi mau gitu ya. jujur, ya nggak ada. Nggak, tolong ditegaskan. Tuhanmu mandi apa enggak? Setidaknya kalau anda bertanya, Enggak. jawab dulu pertanyaan Enggak. sebelumnya. Tadi kami sudah jawab, Ustadz kami sudah jawab. Ya di mana Ustadz, data ini- dari kan pakai data orang Ya, Israel. sudah tentang- dijawab. Ya di Tadi apa dari- data dari Israel itu dari Al-Quran mana? Sudah dijawab. Apakah dari Taurat? Apakah dari mana gitu? Tadi Data dari apa sih? perspektif Yahudi saya sudah jawab, sudah saya open cam. Dari Al-Quran, nomor Al-Qurannya apa namanya, nomor surah sudah diberikan, ayat sudah diberikan. Dari Al-Quran kan cuma dibilang janji Ibrahim dengan Allah. Loh, iya, Nah, penjelasannya sudah Ibrahim diberikan. Ibrahim, Mela. Iya. Milah Ibrahim dari tadi milah, kok milahnya dihilangin sih? Tadi kan surah Al-Baqarah 124 itu kan janji Ibrahim kepada Allah kan. Perjanjian Nah, kekal Abraham dan keturunannya apa? Waduh, kok diulang-ulang ini? iya perjanjian itu apa? Ada Loh nggak iya, surah sudah lain? disebutkan oleh Kang Ian apa Betul, perjanjian iya. Abraham itu? Iya apa perjanjiannya Dan dari, keturunannya? di surah mana? Salah satunya sunat. Ya di mana? Salah satunya sunat itu di surah berapa? Kan nggak ada kan? Kan pakai ya sudah Nanya diketahui. sunat, salah satunya sunat. Milah Ibrahim itu salah satunya sunat. Kamu nanya sunat di Ya, mana? salah satu- Sunat di mana? Di mana? Di mana sih Enggak, itu? Mas Rob, jadi gini Kang Ian. Dalam Bentar, Al-Quran sebentar. salah Mas satu Rob, milah begini, Mas Ibrahim Rob. itu adalah sunat itu di mana dalam Rob, gimana gini ya? Saya masih Tadi nggak ada sopan. bilang nggak ada sesuatu yang sudah Sebentar, diketahui sebentar. orang. Jadi yang di Berarti Rob kan mau sunat ini bahwasanya karena sesuatu yang sudah diketahui orang kan. sebentar. Benar nggak? Ya. Yang Anda mau ini, Anda kan tadi katanya nanya ya. Ya nggak akan menanggapi gitu kan. Yang Anda mau ini sebenarnya kata sunat di dalam Al-Quran gitu kan ya. Informasi yang kalian dapat. Tadi saya sudah tunjukkan ya, milah-milah artinya di sirkumsisi. Sirkumsisi itu artinya sunat. Ya. Saya sudah tunjukkan. Arti kata milah itu sirkumsisi. Kalau kamu nggak tahu sirkumsisi, ya kamu searching. Gitu. Jadi jangan bebankan kepada kami kalau otak kamu bodoh, maksudnya jadi jangan bebankan kepada kami untuk bikin kamu pinter. Jadi teman-teman yang nonton, kalau Kenapa Anda bertanya bilang sesuatu yang sirkumsisi? tidak Jelaskan tertulis aja saja, informasi itu itu. mudah. Buat kami mudah. Cuman kan kita nggak mau buang-buang waktu, cuman sekedar menanyakan sesuatu yang tidak tertulis. Justru Pak Datu ini punya buku yang isinya jelas ada di Bible, mau kita bahas. Nah, gimana kalau kita masuk ke pembahasan itu? Berani nggak? Setidaknya jawab dulu. Pak lah, Datu, kalau-
Hanya, ya ampun. Bisa dibuka datanya pada bukunya. Kebiasaan Datuk kalau Kenapa buka kan Quran kalau langsung ditanya itu tidur dia. susah bang? Ya itu ya teman-teman. Jadi kalau mereka ini kalau dimuliakan sebagai tamu, kita sudah berusaha untuk Ya sudah, sesuai berarti dengan- Al-Quran nggak bisa menjelaskan itu kan? Nggak Yang tadi sudah apa-apa. disebutkan milah. Assalamualaikum. Iya, di Bang mana Ardiansyah. Mila itu keterangan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah satunya adalah Bang sholat di Ardiansyah, mana? kebetulan ini ada pasien spesialisnya kayaknya spesialis. Mau Ya, ditangani saya Bang sapa dulu Ardiansyah? teman-teman ya. Saya sapa dulu. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu ya karim. Minta maaf ya kalau ada kesalahan dari Ardiansyah teman-teman. Maaf lahir batin. Oke, gimana? Lahir batin Bang Ardian, Sama-sama Bang Bang Ardian. Little Big, Ustadz Arif, Bang Kang Yans, Bang Datuk dan lain sebagainya. Waalaikumsalam. Gimana ini bahas apa sih ini? Bahas apa ini? Katanya milah Ibrahim, milah Ibrahim. Kenapa dengan Mila Ibrahim? Kenapa? Katanya tidak ada sunat dalam Al-Quran. Ya udah nggak apa-apa kalau menurut dia gitu. Menurut lu gitu nggak apa-apa bro kalau nggak ada. Udah simpel kan? Menurut lu ya? Ya udah. udah, kalau nggak ada, bilang nggak itu ada. scientific. Loh, iya kan menurutmu nggak ada. Kalau menurutmu nggak ada. ada gitu. Ya udah, Ya, menurutmu menurut lu, kan? ada sih. Menurutmu kan? Menurutmu Kan orang kan? bertanya. Loh lah ya, menurutmu kan nggak ada. Menurut saya, kan saya nanya kepada kalian. Lah, kan ada apa enggak? Kok ada. tanya menurut saya? Ada, menurut saya nggak ada. bilang, ya Kalau udah menurutmu jelasin nggak? Kalau ada. Kalau ada, ya oke. Mila Ibrahim itu salah satunya adalah sunat tuh. Nah udah. Iya, di mana, di surah berapa? Di hadis. Sudah dijawab. Di Mila Ibrahim juga ada di Quran. Nggak ada Di di Quran Al-Quran, juga ada kan? Mila Ibrahim. Mila Ibrahim juga ada di Quran. Kenapa emang? Iya, Mila Ibrahim ada di Al-Quran. Nah, Mila Ibrahim itu salah satunya sunat itu di mana dijelaskan dalam Di Al-Quran? hadis. Bukan salah Di satu hadis. Berarti nggak ada kan? Di hadis. Ya udah, berarti Yuk, nggak ada. dijelaskan Mila Ibrahim itu bukan cuma sunat, tapi banyak. Lah itu dijelaskan Rasulullah di hadis. Kenapa? Karena Rasul, Iya, karena dari Allah mana Subhanahu wa Rasul taala, tahu bahwasanya karena Allah Subhanahu wa Ibrahim taala, sabar dulu. Woi. Sabar dulu. Aduh, ngomong terus ini orang. Gantian ngomongnya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad bahwasanya Nabi Muhammad lah yang menjelaskan Al-Qur'an ini gitu loh. Nabi Muhammad yang menjelaskan. Nah, penjelasan Nabi Muhammad itu ada di dalam hadis. Nggak mungkin dicampur dalam Quran. Nggak kayak kitabmu. Kalau kitabmu itu kan ada tuh penelitian yang nggak tahu dari siapa dimasukin ke situ, dipercaya sebagai kitab suci. Itu kitabmu ya. Beda dengan kitab kami. Kalau kitab kami murni firman Allah, ya udah firman Allah, nggak akan dicampur dengan perkataan Nabi Muhammad, nggak akan, gitu loh. Paham? Iya gitu, pinter ya. Ya sudah, berarti nggak ada. Ribet banget jawab. Ya udah terserah kamu, nggak ada kan? Aku udah bilang ada tadi. Ya udah nggak apa-apa. Nah sekarang saya tanya balik, berani nggak? Kabur. Oh, turun. Kabur. Kabur. Waduh. Udah dijelasin sama Ustadz Arif, jelas banget tadi. Udah dijelasin. Masih bilang nggak ada. Ini lebih jelas ini. Coba gedein. Ya silakan Ustadz. Tafadhol Ustadz. Kepencet Loh, kameranya mana? open lagi. Ustadz open lagi. Kok ditutup? Maaf. Maaf kepencet. Ini lima fitrah manusia menurut Nabi Muhammad. Yang pertama apa ini? Sunat, Berhitan ya. hitan, Ya, kemudian memotong kumis, kemudian di sini memotong kuku, mencabut bulu ketiak, nah, itu kan. Ini memotong kuku, ini kan. Salah satunya berhitan. Ini mana tadi orangnya? nggak ada lah udah. Ya, Iya jadi betul ini itu. ya. Itu ada di hadis Bukhari 5439 Ustaz. Iya. Betul. Ada di hadis. Kalau mau Dijelaskan yang gitu loh. lebih rinci, kalau mau yang lebih rinci ya sudah. Tadi dibilang di Al-Baqarah 124. Dia nggak percaya. Wa ibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin. Iya kan? Dan ketika Allah menguji Nabi Ibrahim dengan beberapa kalimat itu di dalamnya itu berisi tentang tugas dan kewajiban dan juga janji kekal Ibrahim. Apa itu? Salah satunya adalah sunat. Betul. Dan juga begini Ustadz, di dalam surat
aku lupa ya di dalam surat apa ya? Surat An-Nahl kalau nggak saya. Surat An-Nahl ayat 44. Itu ada yang bismillahirrahmanirrahim bil bayyinati waz-zuburi itu loh, Sat. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi munazzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun itu loh, Sat. Itu kan yang menerangkan kan Nabi Muhammad. Tunggu aku buka dulu ya, bentar. Nah, ini. Kami mengutus mereka dengan membawa bukti-bukti yang jelas, kata Allah, yaitu mukjizat dan kitab-kitab. Kami turunkan az-zikr atau Al-Quran kepadamu, Nabi Muhammad, agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan. Loh, bayangkan coba. Yang menerangkan kepada manusia siapa? Nabi Muhammad. Kok bisa-bisanya? Nggak boleh di hadis. Siapa yang ngelarang? Iya kalau kau nggak punya hadis. Giliran bahas Itu Bible, mereka hadis Lukas. hadis Lukas. Giliran dibahas hadis, giliran dibahas. Saya masih Ya, ada telepon gimana? Andi. Siap Ustaz, siap Ustaz. Giliran dibahas Bible, lari. Saya tadi habis ditendang dari 3 Komal Kristen sehari ini tuh. Gara-gara bahas Yohanes 20:28. Jangankan kalian para jemaat-jemaat gereja, ya kan, mohon maaf nih, bukan sombong ya, tapi memang kenyataannya demikian. Ya, debater sekalian aja sekelas bom Lidara, Lia Kristen itu, terus siapa lagi tuh, Liena Wijaya tadi ada di situ, nggak bisa jawab loh. Yohanes 20:28. Nggak bisa jawab. Datanglah Tosi Kage, dasar kucuk, ditendang aku. Alamak. Jadi jangan mempermasalahkan yang ada di Quran gitu loh. Itu bukan masalah. Ini saya simpel aja. Kalau menurutmu di Quran nggak ada sunat, ya udah nggak apa-apa menurutmu kan? Udah. Berarti nggak ada ya? Iya menurutmu. Nah, udah selesai. Baru kali-kali Gitu. kali ini orang-orang Yahudi nggak pernah bertanya tentang Islam sama tentang sunat karena mereka tahu gitu loh. Iya, orang Yahudi tahu kalau orang Islam ini sunat gitu loh. Tahu mereka itu. Nah jangan kan sebelum Islam, pra-Islam sunat itu udah ada, bos. Gimana sih orang-orang Arab itu bersunat? Betul. Ya karena ngikuti milah Ibrahim dari Ismail gitu loh. Inilah oten kadang-kadang ditanyain perjanjian kekal antara Tuhan dengan Abraham apa, kenapa kalian nggak ngikutin kekekalan itu gitu loh, perjanjian itu hanya sampai Yesus. Sampai Paulus disunat karena pengen mengawini anak imam besar, ditolak, akhirnya dia menentang sunat, menentang sabat, menentang Taurat. Lanjut. Iya, udah dijelaskan kepada kami ya. Kami bukan cuma punya Quran teman-teman, tapi penjelasan dari Quran itu kan pokok-pokoknya kan. Itu kan pokok-pokok kan. Nah, pokok-pokok tersebut itu yang menjelaskan siapa ya? Nabi kita. Gitu loh, di dalam hadis. Nah, yang bisa mentafsir perkataannya Nabi, yang bisa memahami perkataan Nabi, ya para ulama yang paham bahasa Arab, betul kan? Betul. Betul. Karena Nabi Muhammad berbahasa Arab nih, misal begini. Tuh. Misal begini. Tuh kan, telah menceritakan kepada kami Ali, tuh kan. Hadasana Ali. Hadasana apa ini? Sufyan. Qala Zuhri. Telah menceritakan kepada kami Sufyan Az-Zuhri mengatakan dan seterusnya. Nih. Mana tadi? Nah ini. Fitrah itu ada 5 atau 5 dari sunnah fitrah, yaitu berkhitan, mencukur bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak, memotong kuku dan mencukur kumis. Sudah dijelaskan juga Nabi dijelaskan juga di dalam hadis Sahih Bukhari 3107 bahwasanya mana ini dengan mana ya ini dan dia berkata dengan kapak yang ringan. Oh ini loh, Nabi Ibrahim alaihissalam dikhitan saat beliau berusia 80 tahun dengan menggunakan kapak. Tuh, ada dalilnya. Ini milah Ibrahim. Tuh, disebutkan Nabi Ibrahim.
Yang jadi masalah Abraham yang ada di kitabmu itu dari mana? Hansu naik aja Su, kalau berani, kalau nggak berani udah nggak usah. Dia di bawah aja. Yang berani aja yang naik ya teman-teman. Yang nggak berani nggak usah. Karena model diskusi saya ini cepet. Gitu. Saya nggak mau lama-lama tuh. Torosoki, ditanya jawabnya kemana-mana, malu. Torosoki malu nggak bisa jawab. Sebentar, ini ada pria manis. Selamat siang pria manis. Pria manis. Turunin, berisik. Oke. Selamat siang Wong Asor. Wong apa ini? Hanzu sampai kiamat gak berani naik teman-teman. Sampai kiamat saya jamin. Naso. Itu bukan azan kucluk, itu bukan azan. Hanzu kucluk. Bilang azan katanya. Dasar kucluk mana Tadi ada saya udah azan gitu. jawab gini, saya bilang, kamu kalau naik ke sini cuma nyari sesuatu yang nggak ada dalam Al-Quran, saya juga bisa, saya bilang gitu. Coba saya tanya, Yesusmu, tunjukkan ayatnya Yesusmu mandi, saya bilang gitu. Oh iya, dia memang bisa saja tidak mandi, katanya. Mungkin saja tidak mandi, katanya gitu. Ya, Yesus bernafas nggak? Bernafas lah. Nah, mana dalilnya? Oh iya, nggak ada. Nah itu, aku bernafas gitu. Ada nggak? Ada nggak? Aku bernafas menggunakan kedua hidung. Ada nggak? Nggak ada. Ada. Ini ada Udoy. Halo Udoy. Halo, assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Oh, Muslim. Waalaikumsalam. Muslim Oke, lahir Kristen. bang. Alhamdulillah. Ada yang mau disampaikan bang? Sebelum saya turun? Oke, saya turun ya. Oke. Oke bang, turunin aja bang. Coba nyimak aja di bawah bang. Makasih bang. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Gara-gara aku bahas kiri dan kirios. Sekomal protes semua. Sekomal gara-gara aku bahas kiri dan kirios tadi lo. Ngeri Di sekolah Cah. ini Tapi malah ya, kayak gitu ya juga kenapa harusnya Kyrie kan di Yohanes di mana? Loh, gini, kalau Yohanes 20:28 Ah, itu. itu kalau mereka memaksakan Thomas mengatakan ya Tuhanku dan Allahku itu kalau dipaksa harus kepada Yesus, berarti kesimpulannya harus Kyrie. Tetapi Ya. kenyataannya apa? Kenyataannya original teksnya bukan Kyrie tapi Kyrios. Nominatif tuh. Kalau nominatif artinya bukan vokatif. Ya berarti bukan Berarti emang yang bukan bicarain gitu. berarti bukan Yesus yang dimaksud oleh Thomas ya Tuhanku dan Allahku, bukan Yesus. Karena Tapi Yesus oknum sebagai ketiga orang yang ya. disapa gitu loh. Gimana? Melainkan bukan, oknum bukan, ketiga, bukan orang oknum ketiga ya. tapi yang lain gitu, maksudnya Tuhan, Yang lain. bukan Yesus Iya. yang di depannya Thomas gitu Ya. loh. Iya, misal gini. Aku jalan nih, tiba-tiba Kang Yans muncul. Bah. Ya Allah. Masa Kang Yans jadi Allah? Enggak, Gitu kan? kaget kan? Itu rasa Atau kaget. bilang gini, Kang Yans ngagetin aku, terus aku bilang gini, ya Allah Kang Yans, ya Allah Kang Yans, jelas tuh, ya Allah Kang Yans, berarti Kang Yans Allah gitu. Bukan, Yo kan saya sebut ya Allah Kang Yans. ya bukan. Ayo. Nah, ya makanya itu namanya saya sedang menyebut Allah itu bukan orang yang sedang saya ajak ngomong gitu loh. Paham ya? Jadi Ya. ya Tuhanku dan Allahku itu bukan saya bukan dirujukkan oleh Thomas kepada Yesus, bukan. Makanya teman-teman sering mengatakan Thomas kaget, betul. Makanya kita bahas secara gramatika, gramatika dan sintaksis bahasa Yunani, gitu loh. Bukan Yesus, salah. Kalaupun itu diikuti itu adalah Yesus, misal, oh itu dalil Yesus adalah Allah, oke. Berarti kealahan Yesus bersumber dari Thomas. Mencret. Ayo. Kealahan Yesus bersumber dari Thomas berarti, bukan dari Yesus. Berarti tinggian mana Yesus sama Thomas? Ayo.
Ikan Thomas lah. Kena lagi. Yesus nggak pernah mengatakan aku adalah Allah. Thomas mengatakan Yesus adalah Allah. Ayo. Kita sapa-sapa dulu. 240 mata memandang. Saya yakin beberapanya ada yang dari domba ya, domba yang menyamar tentunya. Serigala yang menyamar domba. Silakan, permintaan ada 3 kursi kosong. Di sini ada Mas Arif ya, mau belajar bahasa Yunani boleh sama Mas Arif ya. Silakan, beliau dengan senang hati ya Mas akan mengajarkan Andri, kepada Mas Arif kalian. dari mana? Ardiansa Arif. Iya, Ardiansa Arif. betul. Lanjut. Kang Silakan Bang kayaknya Rizal. udah lama nih, udah lama nggak belajar bahasa Yunani, jadi lupa dia belakangnya itu. Iya. Lanjut. Bang Gabe naik aja Bang Gabe, daripada nangis di bawah mending naik lah. Bikin saya nangis Bang Gabe, silakan. Gini ya teman-teman Kristen, saya beri kesempatan untuk membuat saya nangis, silakan. Kalau saya langsung naik aja. Gak berani. Ardiansa. Kalau saya lewat di depan Komal Bombo misal ya kan, saya misal Bombo mengatakan, ayo silakan teman-teman muslim buat saya nangis. Naik saya, naik sumpah, naik saya. Ini ada yang minta naik nih. Ayo bikin saya nangis ya. Mana? Ya, boleh. Amin nih. Ayo bikin saya nangis teman-teman Kristen, teman-teman Laten, buat saya nangis. Aku gak bisa jawab. Nah gitu, bikin saya begitu. Abang-abang, saya izin turun dulu ya bang. Oke Bang Little Big, kemana Bang? Ya selamat. Ini ada acara nih bang. Lagi Siap Abangku, siap Apa? Abangku. Assalamualaikum Bakar warahmatullahi babi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita ngobrol lagi. Oke. Yuk. Siap. Siap. Ayo teman-teman Oten yang mau membuat saya nangis, saya persilakan naik ya. Itu ada yang minta naik tuh host. Yang bisa naikkan cuman host kayaknya ya. Moderator bisa nggak naikin? Nggak ada. Ada tadi permintaan tuh. Nggak ada. Udah hilang. Iya, ini belum Gurunda Zuma turun, masih muridnya aja semua pada kena mental. Wallahi teman-teman, Gurunda Zuma itu soal Bible, wallahi saya katakan secara objektif ya, itu sangat mumpuni itu. Objektif nih. Saya objektif, saya nggak subjektif ya. Mentang-mentang Bang Zuma itu adalah ketua API, bukan itu ranahnya, tapi ranahnya adalah secara objektif Bang Zuma memang menguasai Bible. Asli itu. Gitu. Nah, ayo Ten. Kalau anak buahnya Bang Zuma ya sampai nangis, bagus tuh jadi VT tuh. Mantap. Kalau ada ya, oh itu Ardi, Bang Yan, anak Datu, Pak Ustadz Arif nangis tuh, nggak bisa jawab. Si Lina aja tadi tahu nggak? Akhians, tahu nggak? Lina Wijaya ada di situ. Terus aku bilang gini, oke Has, izinkan saya hatu sama Lina Wijaya. Berani nggak Lina? Lina bilang gitu, nggak mau, aku nggak mau diskusi sama kamu, nggak mau. Nggak berani Lina, nggak berani. Aduh, kacau Lina. Lina itu teman-teman, ya Lina itu kalau ketemu saya diskusi, ya itu pasti menghindar. Diusahakan sebisa mungkin menghindar tuh. Jangan sampai, oke Ardiansa ayo diskusi. Wow bahaya itu, bahaya. Nah ini Gusti F, naik aja Gusti F, bikin saya nangis. Silakan teman-teman Kristen buat saya nangis, silakan. Halo Mas Bro. Cuma ingin gabung aja nih tuh. Halo Mas. Ya. Mas Pranoto ini Muslim Kristen? Prawoto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Ikut gabung aja nih tuh. Oke. Ada yang mau disampaikan Mas? Cuman mau denger aja nih tuh. Nah ini aja kalau Oten yang merengkel itu udah turunkan aja tuh. Bosan nengoknya. Bolak-balik itu aja. Siap. Siap Mas Bro. Oke itu ya. Makasih, Mas. Makasih Mas. Nah, itu, dibawa aja. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Lanjut. Aku lagi di rumah mertua nih, Kang Yans. Makanya nggak bisa ketawaku nggak bisa selepas kayak di rumah. Aku kemarin satu, kedua, ketiga ke makam orang tua dan sebagainya lah. Oh gitu, baru kemarin ya. Beristirahat sekarang. Capek. Alhamdulillah. Iya. Tapi ngedengar teman-teman kita berdiskusi, kedengar. Wah, alhamdulillah. Iya. Di malam barulah di Komal Jabar. Ayo teman-teman Kristen, ini hostnya kemana? Bang Datu kemana ini? Tidur Istirahat ya. kayaknya, Bang. Kalau udah ada teman-teman tinggal ini kebiasaan nih Datu nih. Ada si Dev tuh. Udah saya aman-aman. Dev naik aja Dev. Buat saya nangis Dev. Tapi gantian ya. Saya akan buat kamu nangis. Nah, silakan. Dev naik Dev. Naik Dev. Bentar dong. Ya, silakan. Buat saya nangis ya. Harus nangis loh. Kalau nggak nangis berarti kamu gagal. Ayo. Anu Ardiansa, si Dev udah mengakui kapan hari ya, si Dev berani berdiskusi dengan saya tentang kata Allah tuh, Kang Yans. Ketika, mantap itu, iya, mantap, ketika dia mengatakan Allah itu isim makrifat bukan isim nakiroh, oke. Nah dia udah mengakui, oh berarti Allah nama ya, oh bukan gelar, loh makrifat kok gelar. Antara otak dan mulut gak sinkron nih. Iya, pokoknya kalian selama mau berdiskusi dan mau mempelajari sesuai dengan kaidah bahasa Arab, tumbang kalian, tumbang teman-teman, tumbang, asli tumbang. Oke, ini naik dia. Oke. Nah, oke. Kita terima. Kita akan ini ya sebentar ya, Dev. Saya siapa Lee itu Chris Lee, saya dukung itu Kemalnya. Saya dengar. Iya betul. Waalaikumsalam. Chris Lee ya. Gimana Dev? Kata Allah Dev. Kamu framing kalau begitu. Oke, Ya. saya tanya, Allah itu isim marifat atau isim nakirah? Kau itu cuma bisa bertanya gitu loh. Dari dulu Kau kayak sendiri aku yang cuma mengatakan, bertanya. kau sendiri yang ngomong soalnya. Sebentar ya. Nah, Jadi kata Allah itu memang berakar dari kata ilah, karena ilah itu adalah isim umum itu loh. kok ilah? Nah, terus apa? Ngarang aja. Beda nggak ilah dengan alilah? Ya ilah dengan Allah ilah ya beda. Nah, bedanya di mana? Bedanya di mana? Loh, kalau ilah itu namanya isim umum, kata benda umum. Ya, Nah, segala terus? sesuatu yang disembah manusia itu disebut ilah. Nah, terus kalau Allah, Sebentar, jangan kamu bertanya terus sebentar. Loh, enggak, kan kamu yang Sebentar. mengatakan sendiri tadi barusan. Gimana sih? Sebentar, Dek. Kamu itu kok apa ya? Kayak tantrum saya lihat. Ya udah jawab aja. Kok lama-lama? Saya Ardiansa ini mengatakan suka tadi- diskusi cepat gitu loh. Diskusi Coba kau diam dulu lah. cas gitu Diam. senengnya. Ayo. Ilah silakan. itu kata benda umum ya. Terus. Ya, jadi apapun yang disembah manusia disebut ilah. Termasuk ilah semesta alam itu juga ilah. Ya. Terus. Nah, untuk mengkhususkan ilah semesta alam itu ditakrif atau dima'rifatkan dengan alif lam menjadi Alif lam. al-ilah. Al-ilah. Ya. Itu isim apa itu? Isim apa tuh? Isim ma'rifat. Ah, itu Allah ya. Berarti itu yang Allah. Allah isim apa Allah? Ya isim ma'rifat. Isim ma'rifat. Pertanyaan saya, isim ma'rifat, ya kan? Isim ma'rifat itu artinya apa? Loh, kata benda khusus gimana sih? Nah, khusus. Oke, kalau yang Anda umum? ini kok. Kalau yang umum? Kalau yang umum? Apanya? Apanya yang umum? Kalau yang umum itu isim apa namanya? Isim nakiro. Isim nakiro. Pertanyaan saya, apa bahasa Inggrisnya umum? Ya common noun. Generik. Hah? Generik. Common noun. Generik lah. Loh kok generik? Umum. Isim. Sebentar. Kok dulu. isim? Kamu Mana kan ada bicara isim bahasa Inggris, tadi, kuculuk? kata benda gitu Mana loh. ada isim bahasa Inggris? Jangan lompat-lompat deh Ardi. Gini loh. Tadi kan kita bahas tentang isim, ya kan? Nah, kamu tanya apa bahasa Inggrisnya tentang nakiro, isim nakiro. Loh enggak, aku Berarti tanya kamu apa tahu. bahasa Inggrisnya umum. Gimana sih? Aku tanya, dengerin dulu. Apa bahasa Inggrisnya umum? Jawab.
Loh, kita kan membahas tentang Jawab isim. dulu. Apa bahasa Inggrisnya umum? Jawab. Ah. Ayo, Ini kena. anak tuh lucu banget Kena gitu loh. kau, kena. Tuh. Jadi kamu salah. Tuh Bang Kamu Dizal salah gedein, tadi. Bang Dizal gedein tuh. Sebentar. Tuh baca itu. Baca itu. Sebentar Itu baca dulu. Baca dulu sebelum dong. sebelum saya naik tadi, kamu sudah friendly. Baca Karena dulu, kamu baca dulu. Jangan tantrum, Nah, baca. inilah. Baca Kamu itu loh. bocil sih kalau dalam dialog Itu datanya makanya itu loh. bosan di dialog Kelamaan kamu. gitu loh. Otak itu kalau mikir Bentar, jangan lama-lama, bentar ya. langsung tes gitu. Pertanyaannya Ardi gampang kok. Sebentar, Apa sebentar, bahasa Inggrisnya sebentar. umum? Nangis, sudah nangis. Tinggal jawab gitu. Sebentar. Aduh. Udah nangis. Sebentar ya. Ya, silakan. Tadi kamu Yang mengatakan penonton bahwa tolong dibantu gini, nih. jangan seganti-ganti Penonton coba komen-komen ini apa ini? Sebentar dulu. Sebelum saya naik tadi, si Ardi mengatakan bahwa Gus Dek mengatakan kalau Allah itu adalah isim umum gitu loh, atau gelar. Saya enggak mengatakan. Enggak, saya nggak ngomong gitu. Lah. Enggak, isim nggak ngomong gitu. marifat. Saya Isim mengatakan marifat, isim marifat dia dipelintir-pelintir. Nah, kalau kita bocil. Emosi. Coba Bentar. fokus ke pertanyaan. Coba fokus ke Kalau pertanyaan. kita mau- Jawaban Kalau kita jawaban mau Dev ini mengatakan- apa, Gus? Kalau umum bahasa Inggrisnya apa, Gus? Fokus Gitu. ke pertanyaan. Tunggu, saya ulang pertanyaan saya. Saya ulang ya. Ayo. Oke, saya ulang ya. Saya ulang nih. Saya ulang Kita pertanyaan membahas saya nih. Istilah Allah kok lari ke bahasa Inggris itu? Saya ulang. Sabar. Saya ulang ya pertanyaan saya. Kan Anda mengatakan ilah itu adalah isim nakiro. Saya tanya kepada Anda, isim nakiro itu apa? Oh, isim nakiro itu umum, kan gitu. Oke, isim Bukan nakiro umum. Aduh, ini bocil satu. Loh, isim Balik nakiro apa? lagi. Bukan umum. Ayo, balik lagi. Saya nggak mengatakan umum. Kelihatan sekali kok minim, tapi kok tahu. Dari Lah, ulang terus aja apa? Mas Arif, dari awal lagi aja Mas Arif. Dari awal lagi. Isim nakiro. Oke. Sebentar. Saya jelaskan ke bocil Mas satu Arif, ini. saya mau record Isim ya. nakiro Biar itu ada artinya kata benda umum, bukan umum. Ya, sebentar. Kata Aduh. benda. Ya, siapa yang nggak tahu kalau isim itu kata benda, kucluk? Astagfirullahaladzim. Siapa yang nggak ngerti kalau isim itu kata benda? Siapa yang nggak ngerti? Yang nggak ngerti Nah, di mana siapa? saya mengatakan isim nakiro sama dengan umum? Saya nggak mengatakan begitu. Lah yang saya tanya itu kata apa itu kata umum atau kata khusus itu yang saya tanya. Loh, Kasihan kok Berdi. Mengerti gitu loh. kan? Nggak. Yo, oke, saya ulang lagi ya. Saya ulang lagi ya. Oke, saya ulang lagi nih. Isim nakiro menurut Dev itu apakah proper name atau generic name? Ah, jawab. Isim apa? Nakiro. Isim nakiro itu proper name atau generic name? Generic. Generic. Nah, Generic kalau isim marifat Proper noun. Proper proper noun. name. Allah itu proper atau generic? Proper. Yes, selesai. Ah, sudah. Lama berarti ya. Sudah selesai. Udah selesai. Selesai. Ya udah selesai. Bagus. Mantap. Udah bagus. Terima kasih, Dep. Udah mengakui Allah adalah proper name. Mantap. Ya kan? Saya Dibilang kok. ya, nanti saya kirim ke Kang Yan. Ya nih. bagus ya. Bagus. Ya, si Dev sudah mengakui. Finish ya, selesai. Nggak ada yang mau dibahas lagi kan? Selesai ya? Sudah Betul nggak, Kang Yan? selesai. Dia mengakui proper kok. Kata Proper Allah name itu berarti proper. kamu Ya udah. menyembah Allah, tinggal syahadat aja. Tuh dengerin tuh Ten ya, dengerin kata si Dev itu. Kata si Dev gini, Jangkrik Ardiansa bisa aja ngejebak gue. Kampret emang lu Ardiansa. Dia minta lagi, nggak apa-apa. Bisa dinaikin naikin lagi, ayo. Biar. Ayo. Biar aja di bawah tuh. Biar di bawah dulu. Nah, nanti nggak apa-apa kita kalau tunggu ini ya. kalau dia panjang-panjang mau dibawa lagi yang lain gitu mungkin. Oke. Nah, Ini silakan, Dev. biar kasihan. Silakan Dev, silakan. Udah ya. Waduh, kena tuh. Kamu Bang kok Ardiansa. langsung main kick gitu loh, kenapa? Kena dia. Kena report Bang Ardiansa, Kenapa? kena tombak. Aduh, ini bocil satu itu. Bang Ardiansa kena Langsung tombak. main kick gitu. Ganti. Aduh.
Udah, nanti dulu. Ardiansa kita Ardiansanya tahu. nggak ada, nanti dulu. Soalnya sudah ngakuin sama Ardiansa sudah ya. Bang Yan, Kang Yan saya kirim nanti lewat WA Oke. videonya. Oke, thank you. Buat arsip, Jadi ini buat teman-teman, tadi si Dev sudah mengakui dari Kekristenan ya, bahwa kata ALLAH adalah propar. Sudah ya, nanti videonya kita iniin lah. Buat Itu yang arsip. pertama. Nah, ini naik lagi Yang nih. kedua kita Ardiansa, nunggu Arif enam. siapa? Bang Ardi. Jangan main tombak dong, Ten. Gimana? Kagak bisa main tombak aja lu. Wala quwata illa billah. Kenapa Bang Yasa? Kenapa? Saya salah apa coba? Saya menghujat kak? Enggak loh. Saya enggak menghujat loh. Coba. Ada nggak saya bilang BODOH? Ada nggak? Nggak Nggak ada. ada. Ada nggak saya bilang TOLOL? Nggak ada nggak? Nggak ada. Lu lihat terus kenapa sih Muncul itu? dengan sendirinya, Bang. Muncul dengan sendirinya. Dilipat loh saya teman-teman. Wallahi. Ini Ustaz Arif kemana ya, Ustaz Arif? Kena tombak nih Bang Datu. Iya makanya saya bingung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah. Nggak gini, saya minta tolong yang record tadi, saya minta tolong minta tolong sekali pada saat antum upload itu, tolong tandai saya, ya. Atau Oke, oke. kirim ke inbox Kang Yan saya. nanti saya kirim. Kang Yan. Aman Kang aman. Yan, kirim ya. Iya, oke. Ya udah Aman, diakui aman, ya. Oke, lanjut. Silakan Bang Rizal atau Kang Yan, silakan. Ini Kang Was ada yang mau disampaikan? Pak Was. Pak Was. Pak Was. Mohon maaf Pak Was. Ada yang mau disampaikan? Assalamualaikum Pak Was. Nah, ini siapa nih? Aku pencet deh. Ini dari namanya aja udah ledek ini. Ya nggak apa-apa. Yang di bawah ini. Ini, woi, kamu jangan komen-komen doang, ayo naik. Jangan komen-komen doang. Permintaan. Assalamualaikum. Muhammad Al-Fakir. Assalamualaikum. Selamat siang. Selamat siang, selamat malam, Muhammad Al-Ghafi. Kafir lagi. Ya sudah, thank you. Pencet kayaknya ya. Kayaknya Nah. beliau pencet. Udah nggak ada beliau lah. Nggak tahu juga. Iya aja udah. Mana si Devni ini? Ya jangan dinaikin, gue tombak lagi ntar gue Udah, satu aja cukup. Kampret. Iya. Masa Bener. masa aku nggak menghujat nggak apa kena sih? Aneh kan? Siapa lagi kalau pelakunya bukan si Dev? Dasar. Betul. Astagfirullahaladzim. Kenapa sih? Suhendi. Dia sakit hati dia sakit hati karena dia mengatakan Allah itu proper. Selesai teman-teman, selesai. Sebentar saya Udah masukin lu dulu masuk ke kalian. ini Takut komalnya dia siapa? hapus. Sebentar ya. Iya Bang, silakan Bang. Silakan Kang Yan, silakan. Selamat siang Bang Hendi. Kang Hendi, Mas Hendi, Ahi Hendi, selamat siang. Assalamualaikum kalau muslim. Aduh, ini pada naik tapi nggak pada ngomong, gimana sih? Oke, Kang Yan, ya. kalau seumpamanya ada notifikasi WA muncul gitu, di crop aja ya itunya ya, Ya. videonya ya. Aman. Ada kadang notifikasi saya. Ini pada mana? Kok nggak pada naik sih? Mana? Aduh, Bang. Mute Bang. Bang Mirin. Silakan, siapa tadi? Mana waktu ini? Ya, Bang R, silakan Bang R. Siapa ini namanya? Bang Bang NRR. Maaf ya kalau nggak ada respon. Kami turuni ya Bang.
Khawatirnya nge-report lagi nanti. Ya, user 92222222. Oke. Silakan Bang User, Bapak User. Ini jangan dinaikkan ya. Yang bakal pakai nama user ini. Waalaikumsalam, silakan Bang. Iya. Silakan Bang. Iya, itu Bang NR. Iya, silakan Bang. Bang user Muslim Kristen? Muslim. Oh ya, silakan. Silakan, Ada Abang. yang mau disampaikan Bang? Aduh, Bang, ada yang mau disampaikan abangku? Ya, Ini deh. Apa Bang? Halo? pokoknya semangat Bang Ardi. Oke. Siap abangku, terima kasih. Terima kasih Bapak. Pak User. Itu ada ordernya tuh naik tuh. Di bawah aja. Anak dewa mau naik itu. Tolong minta tolong dinaikkan Bang Datuk atau Bang Rizal. Silakan. Silakan. Permintaan Bang, karena tidak bisa dijambak Bang. Kalau yang private nggak bisa dijambak. Harus klik dulu multi. Silakan. Terima kasih Bapak User ya. Mohon doanya untuk Apologet Islam Indonesia ya, sahabat-sahabat Muslim yang sudah berusaha. Selamat berjuang Mas. Sama Allah. Ya. Ya, terima kasih Bang. Terima kasih ya Bang ya. Ya, selamat siang SF Open Mic. Selamat siang anak dewa Open Mic anak Ya, dewa selamat. YHWH. Iya, selamat siang Bang. Ya, sebentar Halo ya. anak dewa. Sebentar ya, saya nyapa dulu SF, ada suaranya nggak ini? Selamat siang Bang SF. Halo. Ya, saya sapa dulu Bang Dewa dengan SF ini dari agama apa izin? Oh, gua di Kristen. Oke, Kristen apa Bang? Katolik, Protestan? Si Pipi Protestan. ini. Oke, anak dewa dari Kristen apa Bang? VP. Ini VP. Itu suara aja si Pipi. Gimana Bang? Bukan ya? Yes, ini. aku gua kenapa ini? Oh gitu. Oke, nggak apa-apa. Masih nggak apa-apa. VV, Oke, Bro. Oke, yang mau anak diskusi anak dewa dulu. Atau gimana, Bang Rizal? Anak dewa aja, silakan anak Open mic, dewa. silakan dimulai. Oke, silakan Bang Anak Dewa. Gimana, Bang? Mau Ya, Bang. menanggapi yang tadi atau gimana? Ya, apa yang sedang dibahas rupanya tadi Bang? Oh, tadi kata Allah tadi. Oh, kata Allah. Terus kenapa? Mau bahas itu atau mau bahas yang lain? Itu berat tuh, Bang. Nggak ada beratnya itu, masalah apanya, masalah kecilnya tuh. Oke, Bang Sesuai. anak dewa bisa baca hijaiyah Bang, alif sampai ya. Kenapa? Bisa baca hijaiyah alif sampai ya. Apa? Astagfirullah. Bisa Baca apa, baca alif. Huruf hijaiyah bisa nggak? Nggak mengerti, saya tahu bahasa Indonesia Bang. Nah, itulah kita jangan bahas itulah. Kita bahas yang lain aja ya. Makanya Bang Arif bilang terlalu tinggi, Bang Ardiansyah Kalau bilang mau terlalu dibahas tinggi. kata Allah juga nggak apa-apa. Anda nggak ngerti, Bang, soalnya. Nggak harus Coba, ngerti Bang. bahasa orang lu, bahasa Indonesia. Iya. Nggak harus Coba, Bang, ngerti. anak Lah, dewa, terus saya Anda diskusi tolong sama alif orang sampai yang ya nggak dibaca ngerti itu dulu. berarti. Orang-orang Islam aja yang apa namanya, kebakaran jenggot. Kalau kami senang aja. Kok kebalik ya? Aduh, gimana? Tenang aja banget, apa nggak ada apa orang Muslim aja yang kebakaran jenggot dengan kata Kenapa Allah. sih nggak waras ini? Iya benar Bang. Ya gini Bang, saya tanya sekarang, oke ya. Kata Allah yang ada di kitab Anda itu pertama kali muncul di kitab Anda, A-L-L-A-H, lafaz Allah. Ingat ya, yang saya tanya lafaz ya. Saya tanya lafaz Allah itu pertama kali muncul tahun berapa? Gimana Bang? Coba diulang pertanyaannya Bang. Lafaz Allah pertama kali muncul di kitab Anda tahun berapa? Nggak tahu saya Bang. Ya mungkin tahun apa? Dua mungkin.
Bang Rizal aja yang diskusi sama dia. Saya nggak mau. Lanjut. Ada apa dengan tahun ini rupanya, Bang? Apa yang Kang Ian dipermasalahkan aja. soal tahun? Kang Ian aja, aku nggak mau kena banned gara-gara dia. Aduh, ogah. Gara-gara Jangan datang. emosi Jangan, terus jangan, kemudian silakan, harus. Heeh. Bang Rijal, Jangan, masuk Bang Rijal. Kenapa Bang Rijal kebakaran masuk. jenggot orang-orang Muslim dengan kata Allah yang ada di Alkitab? Apa sih lo, nggak usah ke situ, nggak ngerti lu. Iya, dari zaman dulu kan sudah dipakai dalam Alkitab. Ya karena nama Allah itu Tuhan Kebakaran kami, bro. kebakaran Itu jenggot. Tuhan kami, Tuhan kami, nama Tuhan kami itu. Kenapa ada di kitabmu? Kalaupun itu nama Tuhan kalian, kenapa kebakaran jenggot? Ya biarin aja Tuhan kalian. Kalau keberatan Tuhan kalian itu, biar aja Tuhan kalian yang marah. Loh gimana sih? Ini orang waras. Ya, kalaupun keberatan, kan bukan Enggak, kalian kenapa yang enggak kenapa kamu nggak punya Tuhan? Kamu nggak punya Tuhan, kok harus ngambil nama Tuhan orang lain? Enggak, gini bro. Dengar dulu, Bang. Apakah Kalau kamu nggak punya? keberatan, biarlah Tuhan kalian itu yang keberatan, jangan kalian yang kebakaran jenggot. Kang Yans mau diskusi sama dia nggak? Kang Yans mau nggak? Capek ah. Bang Desa, Mau? moderator ya? Iya, makasih Bang Datu ya. Bang Datu mau nggak diskusi sama dia? Enggak, gila lu. Kang Yans mau nggak? Nah, kalian kan nggak berani kan? Bang Rizal mau nggak? Nggak berani kan? Kang dengan Yans mau? jawaban Ya saya udah itu Kang kan- Yans, silakan Kang Yans. Boleh, Aku boleh. enggak. Sekarang gini, Abang punya Bible nggak, Bang? Saya punya dari zaman dulu, Bang. Oke, Bible Abang yang mana? Ya, terjemahan baru iya, ILT iya. Oke, yang Abang pegang, yang Abang pakai yang mana? Ya, saya lebih sering terjemahan baru, tapi tidak jarang saya memakai Indonesia ILT, Indonesia Literat Translate gitu. Oke.